sekarang kan orang selalu ngomong kalau lu mau diet atau lu mau hidup sehat atau setidaknya turunin berat badan itu lu harus defisit kalori gitu kan ya. Orang bilang defisit kalori, defisit kalori. Mungkin gue yakin mungkin teman-teman di sini udah banyak yang tahu defisit kalori itu apa gitu kan. Nah, tapi yang susah itu kan untuk mengerti dan melakukan defisit kalori itu kan. Kayak, oh Hmm. masa mungkin kebanyakan orang menjadikan ini alasan kayak, aduh males nih masa harus belajar ayam itu kalorinya berapa, masa Nah, harus nimbang, misalnya lagi makan sama keluarga, masa gue harus bawa timbangan untuk nimbang nasi gue gitu kan. Kan hmm, orang ada perasaan itu yang mungkin bisa dibilang dijadikan alasan gitu kan. hmm, Nah, untuk lu dulu, mungkin lu dulu entah lu ngerti atau enggak tentang defisit kalori itu, tapi let's say lu dulu belum begitu ngerti ya. betul. Itu gimana sih tips dan triknya supaya orang setidaknya kayak nggak perlu tahu segimananya dengan nutrisi, tapi orang bisa kayak setidaknya kalau ngelihat makanan itu kayak oh ini loh porsi yang kira-kira oke gitu. Kayak lu tadi ngomong oh proteinnya yang banyak. Itu kayak maksudnya ada nggak sih trik yang paling gampang yang lu pakai untuk tahu oh makanan gue hari ini sehat gitu? Nah, waktu itu gue sempet cobanya sih pakai apa ya bahasanya? Bukan ya perasaan lah gitu, pakai insting lah gitu. Jadi kayak karbo itu kan nasi kayak gitu kan. Coba deh Hmm. nasinya nih satu piring, gue cuma nyendok seperempat piringnya gitu. Gue sempet kayak gitu sih Hmm. caranya. Jadi seperempat piringnya, terus gue seandainya di situ ada ayam goreng lah nggak apa-apa. Coba ayam goreng, cari yang dada gitu. Jangan yang paha karena kan yang dada itu kan lebih tinggi Hmm. proteinnya bagian Tinggi dada. protein ya. Betul. Nah, terus taruh deh tuh protein. Bahkan kalau gue dulu kayaknya bukan dibilang serakah juga sih. Jadi kayak kadang ayamnya tuh dua potong tapi tetap dada dua-duanya kayak gitu. Karena kan kita mencari proteinnya Hmm. kayak gitu kan. Nah, tetap nasinya cuma seperempat, terus eh ayamnya gue bikin dua potong dan pasti gue pakai sayuran sih kan. Mungkin entah itu ada sayur kangkung lah atau bayam atau apa tuh semua sayuran ya baiklah kalau diolahnya secara baik gitu kan. Itu gue tetap pakein sayur. Terus gue lihat tuh satu piring kayaknya segini tuh cukup lah untuk gue gitu. Kadang kan kita tuh balik lagi ke otak kan, pengennya tuh makannya tuh yang banyak gitu. Jadi kita tuh nggak bisa pikirin kayak segini tuh gue udah bisa kenyang gitu. Kadang tuh orang belum kepikiran di otaknya tuh kayak padahal makan sedikit aja tuh bisa kenyang. Biasanya kan otak tuh koneksi ke badan kan. Biasanya kita kayak gitu. Gue lihat piringnya, ternyata kayaknya segini gue udah kenyang deh. Dan ternyata pas gue coba makan, benar kenyang. Gue sih tipsnya di situ aja sih, perkiraan aja. Jadi nggak usah terlalu banyak. Bahkan sekarang kayaknya udah banyak deh mas. Gue udah sempat lihat ada piring. Jadi piringnya tuh emang yang buat, Oh, dibagi-bagi gitu ya. iya jadi untuk karbonya tuh setengah gini, udah ada takarannya. Terus nanti untuk Hmm. yang dagingnya segini, sayurnya segini, itu udah banyak sih sekarang di internet kalau gue lihat. Jadi Hmm. kayak sekarang untuk perdietan ya, sekarang tuh kayak udah gampang banget gitu. Nggak kayak dulu gitu kan. Kalau dulu kan mungkin kita masih awam. Sekarang kita bisa cari semuanya di internet. Terus juga Hmm. medianya banyak gitu. Bahkan dari kita cara makan aja tuh ada piring yang buat kita diet gitu untuk perkiraan nasi, protein dan yang lainnya kayak gitu sih. Waktu itu tipsnya. Sebenarnya itu dia ya teman-teman yang takut untuk diet karena harus makannya bayangan mereka adalah rebus-rebusan. Sebenarnya kayak yang lu bilang tadi Al, ayam goreng pun sebenarnya nggak masalah gitu kan. Pilih ayam goreng yang dada, walaupun misalnya ya ayam gorengnya dua gitu supaya Benar. setidaknya kayak nggak terlalu ekstrim dulunya porsinya banyak terus harus tiba-tiba ekstrim mengurangin porsi kan nggak sehat juga karena nggak akan Iya, konsisten gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu nggak masalah ya. nggak masalah banget. Bahkan kayak kita tuh jangan sampai diet itu jadi nyiksa gitu. Kan kita kan diet itu biar kita mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat, bukan malah menjadi tersiksa atau bahkan sampai sakit gitu kan. Karena gue pernah sampai sakit tuh mas, pas lagi diet. Pas lagi diet. Karena Iya, apa itu? gue tuh salah waktu itu. Jadi pikiran gue, ini karena ini masih jelek banget sih. Gue harap teman-teman jangan ada yang kayak gini. Gue dulu menganggap nasi itu musuh. Jadi gue makan nasi Iya gue akan iya. gendut. Gitu nggak sih kalau awal-awal kayak Iya orang tuh iya. ngeliat nasi, gue makan nasi gue akan gendut dan penyebab gendut itu nasi gitu. Padahal Hmm. itu nggak sama sekali. Jadi waktu itu gue cuma makan
sehari satu kali dan itu cuma makan lauk. Gue menghindari nasi. Gue bener-bener ngebuang nasi itu. Ih, bahkan gue nggak makan nasi deh. Kayaknya tuh hampir sekitar 1 bulan pertama gue diet itu gue belum ngerti defisit kalori. Gue belum ngerti gimana caranya gitu. Akhirnya pas gue cari tahu ternyata defisit kalori itu apa, gue ngerti. Akhirnya gue terapin. Tapi waktu itu gue abis sakit. Jadi abis yang gue bilang tadi, gue nggak makan nasi. Gue makan sehari sekali cuma lauknya doang. Gue sakit lah mas. Gue sakit waktu itu kayaknya sekitar hampir 1 minggu gitu gue sakit karena ya kurangnya nutrisi gitu. Jadi kayak badan lemas, Mhm. terus ya kekurangan nutrisi lah intinya karena nggak makan, nggak masuk karbo gitu. Cuman yang gue pelajari ya pas gue sakit tuh ya itu kayaknya gue harus ganti pola diet gue deh. Buat jadinya gue coba ya dah makan nasi. Tapi ya itu porsinya dijaga. Terus mulai cari tahu defisit kalori pas sudah tahu, oh pantes gue sakit gitu kan. Cara gue salah kayak gitu. Ya udah deh, pas habis diperbaikin, alhamdulillahnya sampai sekarang bahkan ya jadi pakai gitu ilmunya, bahasanya gitu sih. Memang entah kenapa kalau di Indonesia stigma nasi putih itu bikin gendut itu sangat sangat ini ya. Mungkin karena mungkin penjelasannya gini sih. Mungkin karena kenapa nasi putih bikin gemuk? Karena kalau lu makan nasi putihnya banyak, otomatis lauknya juga banyak gitu kan. Karena lu nggak mungkin nasi putih banyak doang gitu, tapi lauknya cuma sauprit gitu kan. Iya, Itu kan nggak mungkin. Jadi mungkin heeh, itu benar. sebenarnya penjelasan kenapa kayak orang percaya nasi putih bikin gemuk, padahal bukan nasi putihnya gitu ya. Dan gue emang pernah Heeh, lihat juga di Instagram ada orang yang sharing menu diet dia. Terus ada satu hal yang menonjol gitu. Gue ngeliat kayak, oh nasi putihnya banyak banget. Ini menu diet ya. Nasi putihnya banyak banget. iya, Kalau nggak salah benar. sekitar 200 gram. Nah, gue Oke. sendiri juga kayak punya stigma kayak, oh nasi putih bikin gendut gitu kan ya. Padahal setelah itu gue kayak cek gitu, 200 gram nasi berapa kalori gitu ya. Ternyata 200 gram Heeh. nasi itu sebenarnya cuma 258 kalori nih. Jadi kalau Heeh. dibandingkan Sekitar segitu. dengan misalnya apa ya, 258 kalori itu mungkin kayak lu minum minuman-minuman milk tea atau apa yang banyak Manis. gulanya itu Heeh. satu cup Benar. 258 kalori gitu kan. Dan 200 Mm-mm. gram Benar. nasi itu kalau teman-teman yang tahu diet, yang pernah diet atau pernah nimbang 200 gram nasi itu banyak banget loh. 200 gram nasi itu banyak banget dan itu dalam tanda kutip cuman 258 kalori gitu. Jadi jangan Mm-mm. menyalahkan nasinya gitu ya, Al. Salahkan makanan-makanan yang lain, cemilan-cemilan yang lain gitu Iya, kan. benar. Jadi tuh jadi musuh gitu nasi kayaknya kalau di Indonesia. Kalau buat orang yang belum ngerti diet ya, gitu kan. Padahal tuh ya makanan pokok nggak bisa kita hindari sih Hmm. sebenarnya gitu kan. Padahal sebenarnya nggak apa-apa gitu. Misalnya mau 200 gram Nggak nasi, apa-apa. tapi kalau temennya daging atau ayam yang proteinnya tinggi, sebenarnya it's okay Mm-mm. juga gitu kan. Apalagi dibarengin It's dengan okay banget. Nah. latihan beban atau latihan kekuatan gitu kan. Nah, Mm, ngomongin benar. latihan beban. Ini kalau orang ngelihat Kayak, Instagram lu nih Al, Instagram story ya terutama. Kayaknya tiap hari lu kalau nggak lari atau nge-gym kayaknya lu akan eh, ini deh, sakit deh. Lu bisa sharing sharing dikit nggak rutinitas lu oke. seminggu itu misalnya dari Senin sampai Minggu itu lu ngapain aja gitu. Jadi mungkin emang kalau yang ngikutin Instagram gue pasti ngelihat story gue di olahraga terus gitu kan. Karena kayaknya buat gue sekarang gitu ya olahraga itu udah jadi lifestyle gitu, udah bukan Hmm. jadi yang apa ya bahasanya ya kayak gara-gara gue diet, gara-gara gue jaga badan, gue harus olahraga atau gue makan banyak jadi gue harus olahraga. Malah udah bukan yang kayak gitu sih mindsetnya. Jadi udah kebutuhan gitu. Jadi kan kayak ya mungkin orang kita nggak tahu ya jam kerja orang-orang itu kan beda. Banyak yang ngeluh atau kayak ngasih tahu kayak gue nggak sempet olahraga bang karena gue kerja dari jam segini sampai jam segini gitu. Gue mau bocorin aja sih sebenarnya ada dua waktu lah kalau kalian yang kerja gitu kan. Bisa di pagi atau pas kalian pulang kerja. Jadi sebelum kerja atau pas sesudah kerja gitu. Jadi tinggal dari kalian yang aja bisa.
nyesuaiinnya gimana gitu. Mungkin kalau seandainya olahraga menjadi kebutuhan atau lifestyle, kalian akan bela-belain untuk melakukan itu gitu, melakukan olahraga gitu. Mungkin kalau seandainya orang-orang yang ngeluh gara-gara jam kerjanya yang padat lah, masa kalian nggak punya sih waktu 30 menit untuk berolahraga aja gitu, untuk bergerak gitu kan? Nggak mungkin gitu dalam 24 jam. Balik lagi ke kalian aja gitu sih. Oke, balik lagi ke aktivitas gue. Sebenarnya gue itu kan ngonten ya, Mas Adit udah tahu kan, gue ngonten di Instagram dan di TikTok juga. Nah, biasanya gue tuh nyesuaiin waktu. Seandainya di hari ini gue ada kerjaan atau gue kan ngambil freelance di luar juga gitu kan. Mhm. Jadi gue nyesuaiin jam kerja. Seandainya eh, gue akan kerja di siang, berarti gue harus ada olahraga di pagi gitu. Tapi kebanyakan sih orang-orang itu ya, yang dari gue lihat di gym gue, kebanyakan mereka tuh olahraga sebelum kerja gitu. Karena yang pertama pagi itu kan ya masih fresh lah gitu kan, udaranya masih bagus. Kebanyakan orang-orang yang pulang kerja tuh hawanya kan udah capek, udah apa namanya ya udah lelah lah kayak gitu kan. Jadi kayaknya gue bisa kasih rekomendasi buat teman-teman sih. Kayaknya lebih enak emang olahraga di sebelum kerja gitu. Terus juga kan tuh jadi fresh gitu ya Mas ya. Karena olahraga itu kan mengeluarkan apa sih endorfin ya Bikin happy. yang Ya. untuk kebahagiaan jadi seneng gitu jadi fresh aja sih badan benar. Kalau gue sih dari situ sih. Nah, ketika gue ada kerjaan, gue pernah sih ada kerjaan padat gitu kayak sekitar 3-4 hari gitu. Apakah gue tetap nge-gym? Kalau seandainya kerjanya dari pagi, terus mungkin gue pulang di malam, terus gue ngerasa badan gue capek, mendingan nggak usah nge-gym gitu kalau saran dari gue. Karena yang pertama itu kita harus dengerin apa kata badan gitu kan. Jangan sampai emang kemauan kita tuh pengen tetap nge-gym gitu. Gue pengen banget kalau ditanya gue pengen banget nge-gym, pulang kerja walaupun jam 8 atau jam 9 gitu malam, pengen tetap nge-gym. Cuman balik lagi ke badan kita sendiri. Jangan sampai ketika kalian paksain gym, nanti malah jadi sakit karena kecapean kayak gitu kan. Bahkan gue pernah sih pulang nge-gym, badan gak enak ya besokannya bener aja jadi sakit karena itu gue nggak dengerin badan gue yang kayak lo udah seharian capek banget gitu terus lo harus paksain olahraga nggak boleh karena yang terpenting juga kan di istirahat di situ sih mas. Mungkin nambahin dikit, kadang orang juga ngerasa olahraga itu harus 1 jam gitu, harus berkeringat. Padahal mungkin sebenarnya olahraga 20 menit, 30 menit, jalan kaki ataupun angkat beban cuman 3 gerakan aja sebenarnya itu udah cukup banget gitu kan ya. Jadi mungkin untuk temen-temen untuk nambahin dari Al tadi ya jangan jadikan olahraga itu kesannya kayak berat banget yang harus dilakukan sejam atau harus capek banget, itu enggak gitu. Sebenarnya asalkan kita gerak atau asalkan kita aktif, lebih bagus lagi kalau misalnya, oh sempet ngangkat beban. Nah itu aja sebenarnya udah cukup gitu, 30 menit. Gue sendiri kemarin sempet ngatur jadwal untuk olahraga itu hanya sekali sesi itu 30 menit gitu, karena emang waktu itu lagi sibuk gitu kan ya. 30 menit itu ngapain aja ya? Sebenarnya 30 menit itu cuman 3 gerakan aja gitu. Misalnya lagi untuk gerakan latihan Hmm. kaki gitu ya. Itu ya sebenarnya sesimpel squat aja, terus habis itu deadlift, habis itu lunges gitu. Dan itu bisa dilakukan semua dalam Hmm. 30 menit. Dan itu kalau misalnya teman-teman udah bisa ngelakuin setiap minggu sekali aja atau 1 sesi aja, itu sebenarnya udah jauh lebih bagus daripada tidak sama sekali gitu kan. Jadi intinya adalah jangan takut olahraga karena olahraga itu sebenarnya nggak makan waktu gitu. Itu cuman makan komitmen aja gitu kan ya. Emang yang susah komitmennya sih mas kebanyakan orang-orang.